Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ini menjadi sebuah penegasan bahwa ketika seseorang sholat, entah sendiri ataupun bersama-sama, itu pasti ada yang menyaksikan. Apalagi sholat subuh kita. Ketika kita melaksanakan sholat subuh, maka malaikat akan betul-betul menjadi saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasa setelah melaksanakan sholat duhur, sejenak marilah kita bersama-sama mengikuti kajian tafsir Asy-Syafi'i. Selama kurang lebih 7 menit ke depan, marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan juga niat iktikaf di masjid kita ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini sampai pada surat Al-Isra ayat 78. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Yang artinya, dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Di dalam kitab Ahkamul Quran, Imam Al-Baihaqi beliau berkata, saya membaca tulisan Harmalah dari Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau berkata, Allah berfirman, Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ayat ini tidak menyebutkan sholat yang disaksikan selain subuh. Seluruh sholat disaksikan. Bisa jadi pengertian disaksikan di sini adalah sholat subuh mendapatkan perhatian lebih dibandingkan sholat yang lain, atau lebih mulia, atau sholat subuh benar-benar disaksikan secara langsung oleh malaikat. Jadi ayat ini merupakan ayat yang diturunkan Allah sebagai perintah bagi kita untuk melaksanakan sholat. Lah sholat itu dimulai kapan? Liduluki syamsi, ketika matahari mulai tergelincir. Ini adalah waktu sholat duhur, disebut zawal. Jadi dulu kisamsi itu adalah ketika matahari sudah mulai bergeser ke barat, itu sampai nanti maghrib, itu disebut liduluki samsi. Kemudian untuk sholat yang malam disebut ghasaqil laili. Sholat isya, sholat maghrib juga bisa disebut ghasaqil laili. Kemudian diperintahkan pula untuk wa qur'anal fajri, melaksanakan sholat subuh.
Maka kalau di dalam kitab-kitab fikih, pembahasan sholat 5 waktu itu pasti dimulai dari sholat duhur. Karena ayat ini liduluki syamsi adalah waktu sholat duhur. Apalagi di dalam sejarah, Rasulullah itu beliau ketika menerima perintah sholat 5 waktu, itu kan malam hari. Tapi waktunya kapan, itu tidak langsung diterangkan. Ya, waktunya kapan tidak langsung diterangkan. Makanya dalam banyak hadis disebutkan, dalam Sahih Bukhari, di dalam hadis yang lain, setelah malam Isra Mi'raj, siangnya malaikat Jibril menjadi imam memimpin sholat Rasulullah selama 2 hari. Waktu sholat duhur diterangkan ketika matahari sudah mulai bergeser. Kemudian waktu sholat asar, waktu sholat maghrib, waktu sholat isya, waktu sholat subuh. Besoknya diterangkan waktu akhirnya. Ketika mendekati asar, Jibril datang untuk melaksanakan sholat duhur dengan Nabi. Kemudian waktu asar juga sama, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh. Maka selama 2 hari itu malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi untuk sholat 5 waktu, kapan mulai dan kapan selesai. Malam hari saat Isra Mi'raj, Nabi menerima perintah sholat 5 waktu. Tapi memulainya itu kapan? Pada saat setelah diterangkan malaikat Jibril pada siang harinya. Makanya banyak ulama menyebutkan untuk sholat subuh pada saat itu belum diwajibkan, karena belum ada keterangan ini waktunya kapan. Kemudian dalam ayat ini disebutkan bahwa wa Qur'anal fajr, dan sholat fajar. Sholat subuh memakai redaksi wa Qur'anal fajri. Al-Quran di waktu fajar. Tetapi ulama semua menjelaskan maksud Qur'anal fajri ini adalah sholat subuh. Tapi kalau kita kaji di dalam tafsir Qurtubi, berdasarkan ayat ini berarti dalilun ala alla sholata illa biqiraatin. Di dalam sholat harus ada bacaan Qur'annya. Maka sholat yang kita lakukan itu memang harus ada bacaannya. Apalagi kalau di dalam hadis Rasulullah menjelaskan la sholata liman lam yakro bi fatihatil kitabi. Tidak dianggap sah sholatnya seseorang bila dia dalam sholat tidak membaca Al-Fatihah. Maka ini juga menjadi dasar orang ketika dia sholat tidak hanya sekedar dia bergerak, berdiri, ruku, iktidal, sujud, enggak seperti itu. Tapi juga harus membaca. Ya, membaca. Kemudian yang dibaca apa? Lah di sini ulama terjadi perbedaan pendapat. Yang membaca siapa? Ini juga ulama terjadi perbedaan pendapat. Karena untuk hukum itu sulit. Makanya kita bukan kelas kita untuk menggali hukum sendiri dalam Al-Quran dan hadis. Sebaiknya kita mengikuti ulama. Dalam hal ini fikih yang diterangkan dalam madhab Syafi'i, yang diterangkan dalam madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Hambali, itu sudah lengkap. Contohnya kalau di dalam madhab Syafi'i dijelaskan berdasarkan hadis la sholata liman lam yakro bi fatihatil kitab, entah orang itu jadi makmum atau jadi imam, entah dia sholat sendiri atau jamaah, entah dia sholat dengan bacaan keras atau bacaan pelan, wajib membaca Al-Fatihah. Kita jadi makmum ataupun jadi imam wajib membaca Al-Fatihah.
Tapi berbeda dengan Imam Asy-Syafi'i, ada namanya madhab Hanafi. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan Quran maka kamu itu harus mendengarkan dan kamu memperhatikan. Ada ayat Al-Quran yang memerintahkan setiap kali ada orang membaca Al-Quran hendaknya kita mendengarkan dan memperhatikan. Maka itu menjadi satu bagian dari hukum sholat. Kalau sholat sendiri ya harus baca. Tapi kalau jadi makmum, imam sedang membaca, menurut madhab Hanafi ya harus mendengarkan bacaan imam. Harus ada bacaan, tapi yang ditekankan adalah imam. Untuk makmum dia hanya mendengarkan. Ini makanya sulitnya hukum seperti itu. Oleh sebab itu ini terjadi perbedaan. Cuma ayat ini menjadi dasar bila orang dia sholat, dia hendaknya itu membaca Al-Quran. Dalilnya adalah ayat ini kalau dalam tafsir Qurtubi. Dan kalau kita mengikuti arahan para ulama, sholat yang khusyuk itu tidak seperti yang dibayangkan orang-orang, tidak. Contohnya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya menyampaikan, agar sholat kita khusyuk, hendaknya kita itu ketika membaca jangan hanya membaca, tapi kita memahami maknanya. Orang kadang itu dia ketika khusyuk menganggap yang namanya khusyuk itu harus berada di tempat yang sepi, tidak ada bising-bising, tempatnya nyaman, baru dia bisa khusyuk. Tapi apakah dengan keadaan seperti itu pasti khusyuk? Oh tidak, malah mungkin bisa ngantuk atau mungkin bisa menghayal yang macam-macam. Nah, cara paling efektif agar sholat kita khusyuk itu saat kita membaca, kita memahami, kita berusaha untuk merenung, menghayati apa yang dibaca. Contohnya ketika kita membaca di dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku ya Allah, wa nusuki ibadahku semuanya, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya milikmu ya Allah, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kalau kita betul-betul menghayati apa yang kita baca, yakin kita itu akan menjadi orang yang sholatnya khusyuk, betul-betul khusyuk. Karena yang kita baca itu luar biasa. Umpamanya kita sujud, saat kita sujud kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya, yakni organ paling mulia dalam diri manusia, kepala diletakkan di tempat kaki, tapi pada saat itu kita memuji Allah setinggi-tingginya. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha luhur, wa bihamdi, dan segala puji bagi Engkau ya Allah. Kalau kita membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalannya orang yang telah Engkau beri nikmat ya Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yakin kita itu akan khusyuk. Tapi kenapa sholat kita tidak khusyuk? Kadangkala bibir kita membaca tapi pikiran kita kemana-mana. Bibir kita itu seperti bergerak sendiri, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, tetapi pikiran kemana-mana. Lah ini makanya untuk menjadikan orang khusyuk di dalam sholatnya, jangan hanya membaca, tapi juga hendaknya memahami apa yang dibaca.
Dan ayat ini ditutup dengan inna qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ini menjadi sebuah penegasan bahwa ketika seseorang sholat, entah sendiri ataupun bersama-sama, itu pasti ada yang menyaksikan. Apalagi sholat subuh kita. Ketika kita melaksanakan sholat subuh, maka malaikat akan betul-betul menjadi saksi kita. Makanya seyogyanya kita ini juga harus bisa istiqomah jamaah sholat subuh. Ya Pak ya, istiqomah jamaah sholat subuh. Lah kenapa? Karena pada saat sholat subuh itu malaikat menyaksikan sholat kita bersama. Cuma sebagaimana dalam penjelasan Imam Al-Baihaqi tadi, itu maksudnya tidak hanya sholat subuh, sholat yang lain juga diperhatikan atau disaksikan. Cuma yang paling banyak itu sholat subuh. Nah ini semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita bersama, bahwasanya ketika seseorang ingin khusyuk di dalam sholatnya, hendaknya jangan hanya membaca tetapi juga memahami apa yang dibaca. Kenapa? Agar dia bisa khusyuk dalam menjalankan sholat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan di dalam beribadah kepada Allah, dan semoga kita semuanya oleh Allah senantiasa dimudahkan segala urusan-urusannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.